Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan hasil kajian literatur model pembelajaran mind mapping. Kami terdiri dari yang pertama ada Ines Mawarwati, yang kedua ada Sinta, yang ketiga ada Ulfan Maulida. Materi pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari model pembelajaran mind mapping. Menurut Michael Gap dalam Buzan 2007 menyatakan bahwa mind mapping dapat diartikan sebagai sistem revolusioner dalam perencanaan dan pembuatan catatan yang telah mengubah hidup jutaan di seluruh dunia. Yang kedua ada menurut Suyatno, mind mapping merupakan model yang mempelajari konsep yang didasarkan pada cara kerja otak manusia menyimpan informasi. Yang ketiga ada menurut Reporter. Mind mapping juga merupakan model mencatat secara menyeluruh dalam suatu halaman. Mind mapping menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan peta pikiran, atau mind mapping pada dasarnya menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan pada otak. Pembelajaran mind mapping adalah pembelajaran model baru untuk mencatat yang bekerjanya disesuaikan dengan bekerjanya dua belah otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Model pembelajaran ini mengajarkan untuk mencatat tidak hanya menggunakan gambar atau warna. Maka bisa disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran yang menugaskan siswa untuk membuat catatan satu halaman yang berbentuk seperti peta mengenai suatu materi pembelajaran. Catatan tersebut dibuat dengan menggunakan pensil warna, sehingga catatan tersebut menjadi menarik. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran mind mapping menurut UNO tahun 2011 ada 6. Yang pertama, pendidik menyampaikan kompetensi apa yang ingin dicapai. Yang kedua, pendidik menyampaikan materi pembelajaran atau pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembentukan kelompok dengan anggota 2 atau 3 orang di setiap kelompok. Yang keempat, setiap anggota kelompok wajib mencatat poin-poin penting dari hasil diskusi. Yang kelima, poin-poin tersebut disajikan ke dalam bagan atau diagram. Dan yang terakhir, penyajian informasi yang diwakilkan oleh setiap anggota kelompok. Selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran mind mapping menurut Swadharma tahun 2013. Menyebutkan beberapa kelebihan model pembelajaran mind mapping, antara lain, yang pertama, memaksimalkan sistem kerja otak. Dalam membuat mind mapping ini, siswa tidak hanya menggunakan otak kiri saja, tetapi juga menggunakan belahan otak kanan yang bisa bermain dengan simbol, warna, dan gambar. Yang kedua, memacu kreativitas, sederhana, dan mudah dikerjakan. Mind mapping ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk menuangkan ide yang dimilikinya dalam bentuk visualisasi. Yang ketiga, menarik dan mudah tertangkap mata. Penggunaan simbol, gambar, dan warna tentunya akan menyenangkan untuk siswa. Kegiatan yang menyenangkan akan menimbulkan suasana positif dalam pembelajaran. Dengan demikian, siswa akan senang untuk mempelajari materi yang dibuat menggunakan mind mapping. Yang keempat, ada dapat melihat sejumlah besar data dengan mudah. Selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran mind mapping menurut Pinto tahun 2012 menyatakan model mind mapping memiliki beberapa faktor kekurangan, antara lain yang pertama, hanya siswa yang aktif yang terlibat dalam pembelajaran. Karena pasti ada sebagian siswa yang tidak membuat mind map dengan serius. Mereka akan membuatnya pada saat akan dikumpulkan saja, sehingga materi yang di mind mapping tidak optimal. Yang kedua, tidak sepenuhnya siswa memanfaatkan waktu berkelompok untuk belajar dan diskusi. Ketiga, ada informasi yang dimasukkan ke dalam peta pikiran tidak bisa detail. Sekian hasil kajian dari literatur kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.